Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami, saya Anissa Fitri, Bendarin Muayah dan Nila Dianti dalam perkuliahan daring problematik bahasa, sastra, dan pembelajarannya. Semester 3 Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang dengan dosen pengampu Dr. Haryadi MPD. Yuk mari kita simak sama-sama part 1 ini ya. Adapun produk dari kelompok kami yaitu akan memaparkan penggunaan Microsoft Teams dalam metode pembelajaran teks prosedur. Ini berisi yang pertama adalah petunjuk penggunaan Microsoft Teams ya, tujuan pembelajaran dari Microsoft Teams. Lalu yang kedua, fitur apa saja yang ada di dalam Microsoft Teams. Yang ketiga, manfaat apa saja Microsoft Teams itu bagi guru dan siswa. Yuk langsung kita mulai saja PPT-nya. Judul dari kelompok kami, penggunaan Microsoft Teams dalam metode pembelajaran teks prosedur di SMA. Tujuan pembelajaran penggunaan Microsoft Teams dalam metode pembelajaran teks prosedur ya kan. Ini ada 5. Yang pertama adalah kita bisa memposting, guru itu bisa memposting materi-materi pembelajaran ya, bisa berupa video, bisa berupa modul yang divideokan, lalu bisa berupa file. Itu dengan menu postingan tersebut kita unggah, lalu kita ketik perintahnya di situ. Lalu selain ada postingan, kita juga bisa memberikan tugas kepada peserta didik, yaitu di menu tugas ya. Menu tugas itu misalnya buatlah teks prosedur. Satu contoh teks prosedur dengan contoh yang ada di postingan, dengan materi yang ada di postingan. Lalu yang ketiga, kita bisa membuat soal dari portaloffice.com ya. Jadi kita bisa membuat soal secara daring ya kan, maupun luring itu jika waktunya tidak sama dikerjakannya, tetapi siswa bisa mengerjakannya lewat akses tersebut dan kemudian dikirimkan ke tugas tim. Tujuannya adalah siswa bisa membuka tugas tersebut ya dengan file soal itu tadi. Lalu yang keempat ya kan, kita atau guru bisa membuat kelas-kelas sesuai mata pelajarannya. Misalnya bahasa Jawa 8A, bahasa Jawa 8B, bahasa Indonesia 11.1 ya, SMA Brebes ya, dan seterusnya. Lalu selain kita membuat kelas ya kan, dari adanya tugas tersebut itu kita bisa melihat nilai siswa ya, nilai siswa yang ada di fitur nilai, dan nilai tersebut bisa di-download dan dipindahkan ke Excel dan lain-lain. Kemudian prosedur atau langkah atau kerjanya yang pertama adalah cari aplikasi Microsoft Teams ya pada Play Store jika ini di Android. Lalu jika kita menggunakannya di komputer, yaitu cari di Google ya kan, dengan ketik Microsoft Teams 365. Lalu setelah diinstal ya, buat akun. Nah, akun ini dibuatkan dari sekolah, baik guru dan siswa itu dibuatkan. Lalu masuk dengan akun-akun tersebut tadi ya kan, kita ganti passwordnya. Lalu yang kelima adalah kita masuk ke menu Microsoft Teams baik guru dan siswa. Lalu dalam Microsoft Teams tersebut ada fitur postingan, file, tugas, penilaian ya, dan lain-lain. Selain ada fitur tersebut, kita juga bisa membuat soal-soal di portaloffice.com dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ani. Saya Nila Dianti akan memberi tahu bagaimana petunjuk praktik untuk bisa masuk ke Microsoft Teams. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mendownload Microsoft Teams di Google Play, atau kalau HP kamu Apple, kamu bisa download di Apple Store.
pastikan memori HP kamu cukup untuk mendownload Microsoft Teams ini ya. Selanjutnya, kamu pilih akun untuk masuk. Kalau di tampilan laptop, seperti di slide 7 ini, sedangkan kalau di HP seperti di slide 8. Setelah itu, kamu bisa mulai masuk dengan akun kamu. Microsoft Teams ini bisa digunakan untuk menyimpan tugas, file, catatan, dan banyak lagi. Selanjutnya, ketika sudah bisa masuk akun, kamu di situ bisa membuat kelas. Nah, ini enaknya kamu nggak perlu kirim email ke satu sama lain, itu terlalu ribet. Jadi kalau Microsoft Teams ini lebih mudah, jadi ini bisa di-share, ada file apa di kelas tersebut. Lebih enaknya ketika misal kamu kelas 11, buatlah file kelas 11 dan di dalamnya itu udah ada file-file materinya, seperti itu. Baiklah, saya Bindarin Muaya akan melanjutkan penjabaran dari Mbak Anik dan Mbak Nila mengenai penggunaan Microsoft Teams dalam metode pembelajaran teks prosedur. Menjadi problematika dalam pembelajaran teks prosedur di situasi saat ini, di pandemi saat ini, bahwa terbatas sekali guru menjelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur itu lebih efektif ketika guru itu juga mempraktekkan, siswa itu mempraktekkan langkah-langkah yang bisa digunakan atau dilakukan dalam teks prosedur ini. Seperti kita ketahui, kita bisa mengupload, mengunggah tugas-tugas atau materi teks prosedur dalam Microsoft Teams ini. Kita bisa lihat di slide nomor 14 ini, di postingan teks prosedur itu ada bacaan, kemudian menyimak video, kemudian mengerjakan soal, kemudian hasil dari tugas yang diunggah di Microsoft Teams oleh siswa. Pada tampilan nomor 15 ini yaitu postingan ketika kita membuka Microsoft Teams, tugas kita akan terlihat di layar. Nah, kemudian cara mengedit tugas, kita bisa menyertakan judul apa, materi apa, kemudian instruksinya itu apa, kemudian edit tugas kita bisa lakukan. Situ kita sudah file pembelajaran teks prosedur, modul teks prosedur, kemudian tugas ditunjukkan kepada siapa, kemudian tanggal jatuh tempo itu tanggal berapa, kemudian waktu jatuh temponya itu juga berapa, itu bisa kita setting sedemikian rupa. Di sini mempermudah sekali untuk problem pembelajaran teks prosedur di masa pandemi saat ini. Microsoft Teams ini sangatlah bermanfaat dan bisa menjembatani antara guru dan siswa dalam pembelajaran materi teks prosedur. Kesimpulan dari penggunaan Microsoft Teams dalam metode pembelajaran teks prosedur, yang pertama, mempermudah guru dalam menggunakan Microsoft Teams sebagai media atau alat dalam pembelajaran. Yang kedua, guru bisa membuat modul atau materi pembelajaran dengan cara mengfilekan kemudian diupload dalam Microsoft Teams. Kemudian yang ketiga, guru membuat video dari PPT atau PowerPoint atau Word, bisa rekam di Zoom, Camtasia, X-Recorder atau aplikasi lainnya dengan link diunggah di postingan Microsoft Teams. Kemudian untuk peserta didik, yang pertama melatih siswa untuk lebih melihat IT, teknologi, dengan cara membuat video tentang materi atau tugas-tugas yang
dibikin kemudian mengupload tugas itu lebih mudah, menyampaikan tugasnya lebih mudah kepada guru. Yang kedua, pembelajaran tidak harus di kelas. Seperti pada saat ini pandemi yang kita alami di Indonesia, ada kalanya Microsoft Teams ini sebagai alternatif media pembelajaran untuk memantau pembelajaran siswa sebagai media edutainment. Sekian penjabaran penggunaan Microsoft Teams dalam metode pembelajaran teks prosedur kelompok kami. Mengenai penggunaan Microsoft Teams dalam metode pembelajaran teks prosedur, semoga bermanfaat dan dapat digunakan di pembelajaran di Indonesia ini. Dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.